ada fungsi, setelah fungsi itu ada struct gitu. Nah, mungkin di kalian tuh kalau nggak salah ada beberapa kelas yang diajarkan pointer oleh beberapa dosen gitu. Jadi mungkin di zamanku itu eh, tiap kelas tuh memiliki soal yang berbeda-beda untuk EAS-nya. Jadi itu nggak menjamin apakah soal EAS tahun tahun sekarang dan tahun kemarin tuh mirip gitu. Jadi tergantung dosen kalian. Ada yang dosennya itu memberikan secara tim teaching atau bahkan membuat soalnya tuh secara sendiri itu ada tipe dosen seperti itu. Dulu dosen gue itu ngasihnya eh, punyanya dia sendiri. Jadi dosen gue itu dulu Bu Susi ngasih soal yang dia bikin soal sendiri gitu. Jadi nggak mirip sama beberapa kelas lainnya. Nah dulu ada yang dosennya itu open open apa bahasanya open cheat sheet, ada yang benar-benar tertutup gitu. Seperti yang soal yang aku baca sekarang ini ada yang tertutup benar-benar tertutup gitu tulis tangan. Nah itu ada. Jadi kalau bisa pertemuan terakhir harusnya minggu ini ya minggu Senin depan sampai Jumat ini coba tanyakan ke dosen kalian apakah benar-benar tertutup atau apa ada apa yang terbuka dengan cheat sheet atau bahkan terbuka seluruhnya dengan laptop dan sebagainya gitu. Oke, mungkin langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ini adalah soal menerapkan algoritma bubble sort. Jadi, di dalam soal EAS ini, yang kuliah dari beberapa soal-soal kelas 11 juga, itu ada tiga tipe soal. Tiga atau beberapa ya. Yang pertama ini yang jelas diberikan soal, kemudian disuruh menjelaskan mengenai isinya. Itu yang pertama. Ada program, terus disuruh untuk menjelaskan isi-isinya tuh ngapain, terus variabel ini untuk ngapain, terus fungsi ini ngapain, itu ada. Nah, biasanya ada soal yang seperti itu. Terus yang soal nomor kedua, itu ada soal mengenai debug atau istilahnya diberikan kode, cuma kodenya itu salah-salahan gitu. Nah, itu ada di kelasku ada, di kelas sebelah juga ada. Nah, jadi kalian tuh bakal diberikan sebuah kode yang dimana ternyata kode itu salah gitu. Dan kalian mau nggak mau harus ngedebug salahnya itu di mana tanpa laptop gitu ya. Jadi kalian cuma ngebayang-bayang lah, kiranya ini apa ya? Ini salahnya di mana? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu disuruh membuat sebuah program atau flowchart ya. Itu kadang ada yang disuruh flowchart, ada yang disuruh membuat program. Nah, jadi ada yang diperbolehkan dua-duanya terserah terserah mau flowchart atau program itu biasanya ada soal yang seperti itu. Jadi ada tiga tipe soal. Ada yang disuruh untuk menjelaskan, ada yang disuruh untuk mencari kesalahan sama membuat flowchart atau program. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah program algoritma bubble sort. Kalau kalian belum tahu algoritma bubble sort itu apa? Bubble sort itu adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam apa namanya sorting. Kalau kalian nggak tahu sorting seperti apa, nah sorting algoritma itu banyak banget algoritma sorting. Nggak hanya bubble. Bubble itu adalah salah satu yang digunain di apa namanya. Nah kalau kalian lihat, nah ini di sini ada macam-macam. Ntar aku buka open image tab. Nah, di sini ada banyak banget apa namanya? Algoritma. Ada algoritma insertion sort, selection sort, bubble sort, cell sort, merge sort. Nah, kalian nggak perlu menghafal masing-masing tuh bagaimana gitu. Cuma yang penting kalian tuh tahu kalau ada eh, insertion, selection, bubble, cell. Nah, cuma yang jadi intinya itu sebenarnya apa? Nah, di sini bubble ini adalah salah satu yang paling populer. Yang paling populer tuh bubble sama insertion. Nah, itu yang paling banyak sering dipakai di algoritma sorting. Nah, di sini diberikan sebuah program untuk algoritma untuk mengurutkan apa ya, bilangan. Jadi kita disuruh menginputkan bilangan acak misalnya 3 2 4 7 1 gitu. Nah, nanti dari kumpulan-kumpulan atau baris angka tersebut itu diurutkan dari kecil ke besar. Nah, itu yang dinamakan bubble sort atau bahkan selection sort, insertion sort. Nah, itu intinya sama. Cuma yang membedakan dari bubble sort dan algoritma lainnya itu adalah penerapan bagaimana cara mengurutkannya. Oke, mungkin segitu saja untuk yang
basa-basi mengenai algoritma Weber itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke kode. Di sini aku bakal ngejelasin secara ininya lah. Ini buat apa? Nah, sekarang kita, aku anonet dulu. Nah, di sini di line satu dan 2. Line satu dan 2 ini adalah suatu apa bahasanya? Header yang dimana kita bakal menginputkan library apa saja yang digunakan dalam file kita. Contoh, kalau kalian pakai printf, scanf, terus dan sebagainya. Nah, itu biasanya pakainya StudioH. Kalau kalian nggak pakai StudioH, kalian nggak bakal bisa ngeprint, nggak bisa bakal nge-scanf. Itu. Jadi, kalau kalian mau printf sama scanf-nya berfungsi, ya mau nggak mau harus pakai include stdio. Nah, gitu. STLibh ini buat apa? STLibh ini semacam kumpulan-kumpulan apa namanya? Kumpulan-kumpulan library yang biasanya dipakai. Misalnya kalau kita pakai string HH, nah kita pakai STLib dulu supaya kita tahu nih kalau ada library apa saja di dalam program kita gitu. Nah, biasanya normalnya itu kita pakai Studio sama STLib aja udah cukup gitu. Nah, sekarang lanjut ke line 4 sama 2, 4 sama 5. Nah, di sini ada namanya itu deklarasi. Deklarasi fungsi sama deklarasi variabel. Bedanya variabel sama fungsi, variabel itu kan kalau dia hanya berupa huruf aja, gitu. J aja, item aja. Nah, di sini ada array juga, sebuah variabel array gitu. Yang kalau kalian masih ingat, array itu kan kumpulan dari beberapa data gitu. Jadi semisal array A 100, berarti dia bakal berisikan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Nah, gitu. Yang dipisahkan oleh koma. Nah, jadi fungsinya si A ini kita bakal menyimpan urutan angka di dalam array nanti itu. Nah, kemudian di line 4 ini ada void sort. Maksudnya ini apa? Void sort sama display. Di sini ada kita mendeklarasikan bahwa oh di sini ada fungsi sort sama fungsi display. Jadi gunanya itu untuk kita mengcompile terlebih dahulu fungsi sort sama fungsi display. Kita tahu bahwa oh ada fungsi sort sama fungsi display. Cuma kita belum mendefinisikan isinya gitu. Hanya menginisialisasi aja gitu. Kemudian, nah yang terpenting di mainnya ini, suatu fungsi C itu bakal dijalanin mulai dari main. Oke, jadi setelah si semua ini berjalan, fungsi-fungsi yang lain ini nggak bakal dijalanin tanpa adanya main. Jadi pertama tuh main dijalankan. Di sini ada ini, terus ada printf, ada scanf, ada printf lagi. Nah, kalau kita lihat berarti pertama itu dia bakal melakukan print new line, masukkan jumlah bilangan yang akan diurutkan. Terus lakukan scanf. Eh, Kayak berapa ukuran dari baris, berapa banyak bilangan lah yang kita bakal inputkan nantinya. Kemudian di dalam sini dia bakal print seperti biasa, masukkan bilangan tersebut. Nah, di for ini kita bakal eh, memasukkan masing-masing bilangan, masing-masing elemennya itu ke array ini. Jadi misal aku bukan 1, 2, 3 yang dipisahkan hasil spasi, bakal dia jadi dimasukin ke A100 di mana berisikan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ini dimasukkan per elemennya, for-nya itu berarti per loop-nya, per sekali loop dia bakal masukin per elemennya gitu. Oke, kita sekarang udah dapat nih barisan bilangannya. Sekarang, nah ada pemanggilan atau pengeksekusian fungsi sort. Fungsi sort di sini kita lihat nih definisi fungsi sort. Dari line 23 sampai line 39 gitu. Jadi line yang 39 23 sampai 39 ini kita dilihat apakah seperti apakah program ini bakal dijalankan. Itu pertama, di sini ada in swap atau swap itu apa? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Swap itu bernilai satu di sini, oke? Bernilai satu pada awalnya. Pada awalnya bernilai satu. Kemudian ada file temp atau biasanya apa namanya? File
time ini digunakan untuk menyimpan menyimpan nilai sementara. Jadi namanya time ini singkatan dari temporary gitu. Jadi hanya berupa apa namanya? Variabel untuk menampung nilai sementara. Dan di sini ada loop for ini bernilai i sama dengan satu, si i sama dengan nol, terus i dijalankan, loop ini dijalankan selama i kurang dari item dan swap sama dengan satu. Jadi ketika swapnya nol, misal aku set nol di sini. Nah, dia gak bakal dijalanin ini. Karena apa? Karena for ini dijalankan hanya saat si item ini dan swap ini. Namanya dan, berarti kedua kondisi ini harus true, harus harus benar. Jika salah satu aja udah salah, maka true itu apa ya? False. Nah, kalau kalian masih ingat operator n atau sorry, atau cara nulisnya tuh dan gitu ya. Nah, dan itu ya, kalau kalian punya satu kondisi dan kondisi, kalau dua-duanya salah, dia bakal salah. Tapi ketika dia benarnya salah satu, dia masih salah karena pada nyatanya dan itu harus dua-duanya benar. Nah, ketika kalau dua-duanya benar, dia dan dengan or itu ditandai dengan garis garis vertikal lega. Kalau di komputer kalian tuh mungkin di laptop kalian tuh di atasnya enter atau di sampingnya enter gitu. Yang sama backslash pokok satu paket keycapnya. Nah, or itu eh, bernilai true kalau apa? Kalau salah satunya aja. Jadi atau namanya juga atau berarti kan salah satu aja terpenuhi udah oke gitu. Nah, karena di sini for ini dijalankan ketika apa namanya? Ketika si ini dan ininya benar, berarti ininya harus benar semua. Oke. Berarti si i harus kurang dari item yang dimana i dari nol dan ditambah secara increment atau bertambah satu-satu setiap for-nya, setiap loop-nya. Berarti pada awalnya dia bernilai true. Terus ada swap. Swap ini apa? Nanti kita bahas lagi swap itu apa. Nah, yang terpenting sekarang swapnya itu kan bernilai nol, bernilai satu, sorry. Maka keduanya bernilai true. Karena i yang sekarang masih nol, kurang dari item, misalnya itemku 5 nih. Nah, kan nol kurang dari 5. Dan swap adalah satu. Ya, betul. Maka pertama-tama swap itu dijadikan nol. Buat apa? Nah, swap dijadikan nol ini supaya kita tahu bahwa apakah dia benar. Nah, jadi sorry, maksudnya itu kalau kalian bingung nih, jadi mungkin kalau kita harus tahu dulu nih, bubble sorting itu seperti apa. Bubble sorting itu kalau kalian bingung, mungkin coba kalau kalian bingung tuh intinya tuh programnya tuh bakal ngecek tuh terus secara satu persatu gitu. Jadi ini udah ternyata ya. Nah, jadi itu bubble sorting tuh misalnya ada angka acak. Nah, dia pertama dan keduanya tuh dilihat apakah dibandingkan ketika lebih besar yang kanan dia ditukar gitu. Lebih besar yang kiri, sorry. Jadi yang ketika dia sama dia udah. Nah, selanjutnya dia bakal mendekati apa ya batas untuk melakukan switch itu semakin ke kiri gitu. Nah, selanjutnya gitu juga sampai selesai sampai si batasnya tuh benar-benar di kiri. Itu untuk bubble sort. Nah, kalau di sini, nah kita apa bahasanya? Swap ini bernilai nol itu default. Ketika apa? Ketika si A ini kalau mungkin aku analogikan gini aja deh. Misal aku ada barisan dua, jangan dua, tiga, dua, empat, tujuh, satu. Oke. Nah, dari barisan ini, pertama itu, jangan dilihat ininya dulu deh. Nah, pertama itu dicek ininya. Apakah A, AJ
AJ itu berarti A elemen dari nol sampai apa namanya dijalankan. Nah, jadi J0 apakah A indeks nol lebih besar dari A indeks yang di sebelahnya? Apakah ini lebih besar dari ini? Jawabannya ya. Jika yang kiri lebih besar dari yang kanan, nah si file di sinilah fungsi variabel temporary. Temporary itu, nah dia bakal dimasukin nilai dari AJ. Seret. Terus AJ yang di sini AJ kan? Ini A, J, yang ini AJ plus satu. AJ plus satu. Jadi yang ini aku hapus. Nah, AJ sama dengan AJ plus satu. Berarti ini gitu. Dua. AJ itu dimasukkan nilai dua. Nah, AJ plus satu dimasukin ke sini. Tiga. Nah, jadi seperti itu sistem men-switch-nya. Nah, ketika dia men-switch, dia ada indikator swap. Swap sama dengan satu. Nah, swap sama dengan satu ini apa? Berarti menandakan bahwa, oh, ini ada yang ditukar deh itu. Ada yang ditukar. Istilahnya seperti itu. Jadi, kalau, kalau bingung, mungkin aku buka notepad ya. Normalnya kan 3, 2, 4, 7, 1. Nah, 3, 2, 4, 7, 1 ini ada dua macam. Yang tadi, yang for yang pertama itu untuk mau apa namanya, mundurin dari batas yang paling kanan, misalnya gini, terus jadi gini, kalau kalian tadi lihat tuh, nah, for yang pertama itu seperti itu. Itu dan seterusnya. For yang kedua itu mengecek per ininya, per elemennya. Nah, kalau kita lihat, misal 3, 2, 4, 7, 1. 3, 2, 4, 7, 1 ini pertama di switch 3 dan apakah 3 lebih besar dari 2? Ya, berarti di switch 2, 3, 4, 7, 1. Nah, apakah 3 dan 4 ini apa namanya? Apakah 3 lebih besar dari 4? Sorry. Nah, kalau 3 lebih kecil dari 4 berarti si ini nggak ditukar, nggak dijalanin. Gitu ya. Gitu. Nah, karena nggak dijalanin berarti nggak di switch. Nah, karena nggak di switch, kita lanjut. 2, 3, 4, 7, 1. Nah, karena selanjutnya, oh gini aja, swap, swap masih udah satu, karena ada yang di swap gitu. Swap masih nol. Normalnya gini, kita dijalanin si swap sama dengan nol, terus ditukar-tukar per ininya. Nah, karena di syarat pertama dia udah ternyata, oh swap dijadikan nilai suatu gitu. Nah, terus selanjutnya dia ngejalanin for yang ini lagi. For yang ini lagi terus menerus sampai item I plus satu atau item dikurangi. Jadi kalau misalnya tadi 3, 2, 4, 7, 1, I-nya kan masih nol. Berarti batasnya I plus satu. Berarti di sini. Karena kalau I-nya udah 2, I-nya satu, berarti, sorry. Nah, di sininya. Seret. Kalau I-nya 2. I-nya 2 berarti maju lagi. Karena kan item adalah banyaknya bilangan dikurangi oleh I plus satu gitu. Jadi apa ya? Dia bakal mendekati yang paling kiri gitu. Nah, ini saat I 2 dan gitu seterusnya sampai benar-benar di paling depan. Oke, hapus. Oke, balik lagi ke Notepad. Notepadku. Nah, 3, 2, 4, 7, 1 swap masih satu. Karena dia berjalan di ini aja, for ini aja. Terus, apakah 4 dan 4 lebih besar dari 7? Jawabannya enggak. Gitu.
Red. Apakah 7 lebih besar dari satu? Oh iya, ternyata lebih besar dari satu. Berarti yang ini ya ditukar. Oke, sekarang udah dapet nih yang pertama. Kita lanjut ke for yang kedua. For yang kedua dijalankan ketika I kurang dari item, sekarang I sebelumnya nol, sekarang I sama dengan satu. Oke, I sekarang satu di mana? Masih bernilai true kan, karena masih kurang dari 5. Kemudian swap sama dengan satu. Nah, swap di sini bernilai satu kan di terakhir kali kita ngelup, berarti dia dijalanin yang pertama. Yang ini dijalanin dengan swap nol. Swap nol terus dicek lagi satu persatu. Dua apakah lebih besar dari tiga? Enggak, karena dia gak ada swap, dia bernilai nol. Apakah tiga lebih besar dari empat? Jawabannya enggak. Gitu. Di sini nol. Apakah empat lebih besar dari satu? Ya, di sini baru ada lebih besar dari satu. Barulah ditukar. Dan swapnya men-trigger gitu. Nah, oh di sini ada yang swap gitu. Apakah empat lebih besar dari? Oh, sekarang karena ini dibatasi di sini, batasnya sekarang sampai sini. Udah kelar nih. Berarti selanjutnya dia bakal tetap ngejalanin karena swapnya masih satu. Di sini dijalanin baru dengan nilai nol. Nah, selanjutnya, apakah dua lebih besar dari tiga? Enggak. Gitu. Apakah tiga lebih besar dari satu? Iya. Nah, di sini baru di switch. Nah, swapnya satu. Gitu terus sampai, nah ininya maju lagi batasnya. Swapnya nol. Apakah dua lebih besar dari satu? Iya. Langsung switch berarti. Nah, karena yang di sini udah selesai, apa ibaratnya? Di sini, ketika ketika di sini satu udah gak ada lagi yang dia mau dibandingin, dia bakal kelar dari sort. Kita udah menemukan sorting seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, tujuh. Seperti itu. Ini yang namanya bubble algoritma sort. Nah, ketika kita udah ketemu barisnya seperti apa, kita mendisplay. Display itu ngapain? Kita cuma ngeprint ngeprint secara ngeloop gitu aja. For bla 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 print f, nilainya apa dari I sampai itemnya gitu. Kita coba dijalanin. Nah, tadi udah aku bikin sih. Coba. Ntar. Sih. Masukkan jumlah bilangan 5. 3, 2, 4, 7, 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 7. Seperti yang kita urutkan tadinya. Jadi seperti itu algoritma bubble sort. Sekarang pertanyaannya, jelaskan secara singkat bagaimana algoritma ini bekerja dalam algoritma bilangan. Intinya, bubble algoritma sort itu dia bakal mengecek dari indeks pertama sampai indeks terakhirnya, indeks pertama dengan indeks yang di depannya secara bertahap gitu. Jadi nol dengan satu, satu dengan dua, tiga, dua dengan tiga, tiga dengan 4 dan seterusnya sampai terakhir. Setelah sampai terakhir, dia seolah-olah ada pembatas yang dia dimajukan satu indeks ke depan. Jadi yang paling belakang itu kalau kita lihat di tadi. Nah, kenapa dia dimajukan ke depan? Karena kita udah yakin nih, pasti yang kegeser-geser sampai ke belakang itu adalah angka yang terbesar. Makanya itu ada suatu apa ya, suatu pembatas yang imajiner ya. Kita nggak tahu apakah ada pembatas apa enggak. Yang penting kita udah tahu bahwa yang paling belakang itu adalah yang terbesar. Makanya kita nggak perlu lagi mengecek yang paling belakang. Karena udah tahu yang paling belakang itu terbesar. Terus dia dimajukan lagi pembatasnya menjadi yang di dua dua terakhir. Kenapa? Karena yang udah pasti yang tersisa itu dua terakhir itu adalah yang terbesar secara urut gitu. 3, 4, 7, 3, 4, 7. Nah, itulah kenapa kita dikasih apa namanya seperti pembatas gitulah. Nah, nah, fungsinya seperti kayak lebih menghematkan. Kita ngapain membandingkan sesuatu yang udah pasti lebih besar di kanan gitu.
Makanya ya udah kita diberikan I plus satu di sini supaya memberikan batasan bahwa yang kita cek itu adalah satu dari terakhir, dua dari terakhir, tiga dari terakhir gitu. Oke, itu buat yang A. Terus apa yang terjadi jika baris kelima pada program tersebut digunakan fungsi main? Nah, ini mungkin yang bakal apa namanya tricky. Kenapa kok penulisan ini ada di luarnya main? Kalau misalnya di dalam main ini nggak bakal berfungsi emang. Nah, jadi di dalam program itu, program C terutama ya. Nah, si variabel itu hanya dapat dideteksi dari dalam kurung kurawal sampai akhir kurung kurawal. Jadi, in di sini hanya berlaku dari sini sampai sini aja. Oke. Dan contoh lagi, ada swap, ada in swap. In swap ini hanya berlaku dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Begitu pula dengan di sini nggak ada variabel. Nah, jadi supaya di sini kan ada item. Aku membutuhkan item di fungsi lain. Jadi aku nggak mungkin menaruh item di dalam main. Karena jika aku menaruh item di dalam main berarti, ataupun barisan sebuah angka itu di dalam main, berarti si sort ini dia agak bakal menemukan variabel mana ini si item dan variabel A. Sorry, array A. Karena array A ini hanya berlaku untuk main aja apabila berada di main gitu. Jadi kalau ibaratnya kita kita pakai analogi kepemilikan gitu. Nah, jadi variabel ini dia hanya dipunyai oleh main. Tapi ketika dia di luar main, berarti dia milik bersama gitu, milik semua fungsi. Jadi semua fungsi dapat melihat, dapat mengubah, dapat segala macam lah. Tapi ketika dia udah di dalam main, berarti itu punyanya main. Dia selain main, fungsi sort, fungsi display, dia gak bakal bisa membaca, gak bakal bisa melihat, gak bakal bisa mengedit dari variabel-variabel yang ada di main itu. Contoh, contoh aja deh, Bu. Mungkin kalau bingung. Nah, ini kan tadi bisa di-run. Coba ini pindah. Harusnya sih nggak bisa. Nah, kenapa? Karena ya kembali ke tadi, yang item ini, di mana item ini? Kita nggak bisa membaca item. Item tuh nilainya berapa? Sedangkan item itu berada di main. Yang punya tuh cuma main aja, yang lain tuh nggak dibagi akses untuk melihatnya. Gitu. Itulah kenapa. Oke, selanjutnya apa fungsi variabel swap? Nah, seperti tadi, kalau kita lihat algoritmanya, swap ini berfungsi sebagai apa? Sebagai penanda bahwa, oh ternyata, apa bahasanya? Yang ketika kita melakukan pengecekan dari awal sampai terakhir tuh, dia ada yang diputar, ada yang di switch, ada yang di swap. Ketika ada yang di swap, berarti otomatis dia itu masih ada kemungkinan belum urut. Tapi ketika dia dicek dari awal sampai akhir, satu dua dua tiga tiga empat lima, contoh ya tiga empat tujuh, terus ternyata nggak ada swap, berarti otomatis aku bisa nganggap oh dia nggak ada yang di switch, berarti dia udah pasti urut gitu. Makanya di sini ada penanda for ini hanya dijalankan ketika apa, ketika swapnya satu, ketika ada tanda bahwa oh dia itu ada yang ditukar. Tapi kalau dia udah gak ada yang ditukar, oh udah pasti ini urut, dia gak bakal ngejalanin shift for itu. Itu buat bisnis web. Yang terakhir, jelaskan proses yang terjadi jika variabel A atau array dan tem atau temporary yang dideklarasikan pada baris kelima dan baris ke-25 diubah menjadi variabel pointer. Nah, di sini eh, nggak semua apa namanya, nggak semua dosen itu sampai ke titik pointer. Jadi kalau bisa apa namanya, tanya lagi lah ke dosen untuk materinya sampai kemana. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang belum dapat pointer ya. Jadi pointer itu adalah suatu suatu bukan fungsi, suatu kegunaan, suatu fitur untuk kita mengakses alamat dari variabel tertentu. Jadi konsep dari bahasa itu ada sebuah variabel, variabel itu tiap variabel tuh punya alamat yang berbeda-beda. Itulah kenapa kalau kita masukin A,
A sama dengan berapa. Nah itu dimasukin ke A, dia tahu A itu A itu apa dan alamatnya apa. Nah itu adalah pointer. Jadi kalau kita pakai pointer, kita bisa mengakses alamat secara jelas tanpa apa, tanpa tanpa takut kalau A yang ini tuh ternyata beda dengan A yang satunya. Gitu. Jadi gunanya apa dikasih pointer di sini? Pointer itu berbeda apa ya? Punya deklarasi yang berbeda dengan variabel pada umumnya. Kalau misalnya mungkin kalian kalau bingung gimana ya? Nih, langsung aja lah ditambahin pointer pointer di A sama temporary. Jadinya gimana? Nah ini ada bintang. Wait, sorry. Wait. Nah, gitu. Jadi, ibaratnya apa ya? Pak, coba pointer. Pointer C. Kalau kalian mungkin mungkin ada yang sedikit bingung masalah pointer, mana ya? Pointer array. Nah, pointer itu sendiri untuk mengakses array kan udah ada isinya masing-masing. Tapi ketika aku kasih pointer di dalamnya, nah, ya. nah, nah hasilnya itu seperti ini. Jadi dia punya apa alamat tersendiri buat masing-masing indeksnya gitu. Dan kalau kita otomatis kalau kita mau mengakses si printnya itu, di sini kan ada ngeprint masing-masing array. Kalau aku ngasih ngeprint si si apa pointernya, otomatis dia bakal ngeprint alamatnya, bukan ngeprint nilainya. Istilahnya seperti itu. Jadi pointer itu hanya digunakan untuk mencari alamat sama mengassign ke alamat tertentu. Dan kalau kita melakukan print terhadap bintang ini, yang ada itu malah kita ngeprint alamatnya mana gitu. Ya, jadi prosesnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau pakai bintang ya ya udah. Kalau bintang berarti yang terprint itu adalah alamatnya dan alamat dari temporary-nya juga gitu. Mungkin dari soal nomor satu ada yang ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung mengenai tertentu? Gimana kalau mungkin ada kalau bingung masih di chat nggak apa? Oke, mungkin kalau masih aman, aku skip dulu ke nomor dua ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu ada soal seperti ini yang kita harus menjelaskan ininya buat apa, algoritma gimana, prosesnya itu gimana. Terus kalau kalau program ini diganti gini 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 itu gimana. Nah, itu tipe soal yang pertama. Tipe soal yang kedua itu adalah kita melakukan debugging. Debugging itu seperti apa? Debugging itu adalah kita tahu bahwa program ini error. Program ini error dan harus disempurnakan. Nah, kita fungsi sebagai debugger itu mau mensempurnakan dari kesalahan-kesalahan ini supaya program ini bisa jalan. Nah, di sini ada program untuk mengubah bilangan biner mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan parameter fungsi CH dalam bentuk string atau tulisan. Namun, terdapat ada kesalahan. Nah, di sini ada triknya biasanya di dalam apa namanya ngedebug ini. Dia aku bisa katakan bahwa algoritmanya nggak mungkin salah. Aku pasti yakin lah, dia itu algoritmanya nggak mungkin salah. Yang biasanya salah itu adalah yang pertama tipe data, bisa saja tipe datanya disalah-salahkan. Yang kedua itu penamaan variabelnya, bisa disalah-salahkan juga atau bahkan kurang titik koma atau bahkan apa namanya. Intinya tipikal penulisan-penulisan aja gitu. Jadi nggak mungkin sampai ke tingkatan oh algoritma yang ini kurang step ini. Misalnya kayak tadi ya kalau kita bahas tentang bubble sorting itu kalau di programming ternyata nggak ada swapnya gitu. Itu nggak mungkin kalau menurutku karena yang dibuat oleh apa namanya dibuat oleh dosen itu
biasanya hanya melihat dari sisi apa namanya penulisan bahwa ini tuh harusnya seperti ini cara penulisannya. Contoh dalam penulisan ini, dia udah bener ini apa namanya algoritmanya seperti ini. Yang membuat dia salah apa? Nah, kalau seperti ini kita coba baca dari atas sampai bawah. Nah, karena harusnya idealnya ngedebug itu kan pakai laptop kita udah biar bisa tahu lah errornya tuh di line berapa, kolom berapa. Tapi karena kemungkinan nanti S-nya ya pakai kertas ya mungkin bisa pakai cara ini aja ya. Jadi pertama itu dicek library-nya ini. Nah di sini ada, oh iya ini bahasa C++, sorry. Ada tipe dosen yang kayak gini lah, padahal nggak diajarin di kelas gitu, tapi ngasih tugas ngasih S-nya C++, gitu. Ada lah. Ya kalian semangat aja lah kalau ketemu yang kayak gini. Nah di sini bahasa C++, kelihatan banget. IOStream itu adalah STDIO-nya C++. Jadi kayak cout. Nah ini hanya ada di IOStream dan IOStream itu hanya ada di C++. Nah, mungkin biar kalian sedikit paham lah, divide. Divide. Kita mendefinisikan nama sebuah variabel konstan, konstan end of string, end of string gitu, end of str bernilai 0. Kemudian ada eh, library IOStream C++. Kita pakai using namespace std. Itu buat C++. Oke. Nah, define ini dia udah ada di C. C juga ada define seperti ini atau pakai variable constraint itu juga bisa. Nah, jadi di sini ada variabel konstan bernama end of string bernilai 0 dan library include IOStream. Oke, di sini udah aman. Pertama-tama jangan baca dari sininya, jangan. Jangan. Baca itu pertama dari sorry, dari mainnya dulu. Bernilai petik 1011011010. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, si char ini kalau misalnya dia gak ada petiknya, dia kemungkinan salah karena idealnya char itu diberikan oleh petik dua. Jadi kalau misalnya dia ingat-ingat kalau string itu harus ada petik dua, kalau array biasa dia cukup dari kurung kurawal gitu. Nah, dari sini dia udah benar, pasti benar lah. Char itu udah pakai petik. Nah, sekarang ada variabel D. Ini juga benar cara penulisannya. Sekarang D sama dengan sebuah pemanggilan fungsi dari CH dari biner. Nah, jadi parameter bin ini dimasukin ke sini. Nah, bin yang ini masuk ke sini. Nah, sekarang cek apakah parameter keduanya itu udah sama. Apakah char S itu adalah tipe datanya sama dengan bin. Karena fungsi itu parameter yang di sini kalau kalian nggak tahu parameter yang mana, parameter itu yang ada di dalam kurung 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 biasa ya. Berarti bin ini adalah parameter, tipe datanya harus sama dengan ini. Karena dia cuma satu parameter, ya udah bin ini harus sama dengan char S. Sekarang, char S ini apa? Loh, ternyata dia berupa karakter. Kok tahu dari mana dia karakter atau string? Karakter itu hanya berisikan satu huruf, satu kata, bukan satu kata, satu huruf, satu karakter. Nah, jadi kalau bedanya dengan string itu cara mendeklarasikannya dia itu char nama variabelnya apa misal s, tapi kalau string dia char s ada kotaknya. Nah, ini yang menjadi penanda. Sekarang bin ini adalah sebuah string, sedangkan di sini dia adalah sebuah karakter.
Nah, di sini letak kesalahannya. Coba, coba nih, caranya kita kasih kotak di sini. Kasih kotak. Berarti kita menganggap bahwa yang string yang kita inputkan ini bakal jadi string di sini, bukan string yang jadi char. Nah, di sini kalau misalnya ini dia salah. Pertama, oke, salah pertama. Oke, salah. Kemudian penulisan dari in p sama dengan nol udah benar. Dia deklarasinya apa namanya? Ini inisialisasi variabel itu seperti ini. Terus kemudian while. While di sini ketika s indeks p tidak sama dengan end of stream, berarti dia dijalanin. Oh, udah bener nih penulisan while-nya. Sekarang D sama dengan D bagi 2. Oh, udah bener. D sama dengan S indeks P plus D. Oh, udah bener juga. Sama P plus plus. Jadi teman. Udah bener. Berarti yang salah hanya peng, pendeklarasian dari parameter S. Coba kita ganti. Nah, di sini coba kita jalanin di sini. Biar. Nah, di sini coba gini, gini ya. Normalnya kan seperti ini. Wait. Kok bisa? Wait. Oke, coba. Ntar. Apakah... Ntar. Apa karena masih nyimpan waktu tadi? Bisa. Wait. Apa, coba ini aja copy unsigned integer ch char s bin. Oh, oke. Tadi error sih. Gini. Oke, jadi... Oh, aku lupa. Dia pointer ya. Jadi kalau pointer itu, dia fungsinya sama seperti si apa namanya si string. Cuma idealnya harusnya dia dijadikan sebuah data yang sama dengan bin. Kalau di sini binnya kotak, ya udah dia misalnya 100 di sini. Dia juga kalau agak salah di sini juga salah. Dia harus ngasih apa namanya suatu ukuran pada stringnya itu berapa. Coba sini bisa nggak? Bisa. Coba ini aku hapus. Ya kayaknya emang gara-gara di online jadi harusnya aku tadi coba di VS Code yang bintang ini dia error harusnya gitu. Nah, harusnya di sini error. Nah, cuma mungkin ya karena dia di online JDB ada semacam debugger yang mengarahkan kalau pointer tuh apa namanya udah sekaligus mengakses si si array-nya. Bisa jadi sih kalau online JDB. Karena tadi aku cek di VS Code sih error. Makanya aku tambahin jadi apa namanya ada kurang kotaknya gitu. Nah, jadi kalau kalian ditanya, nah ini dikirim ke parameter fungsi, ternyata ada kesalahan padanya. Kesalahannya itu tersebut terdapat pada si deklarasi parameter. Karena yang dia pakai di dalam di sini adalah sebuah array, sebuah string, dan di sini adalah sebuah karakter. Maka kan dia bertolak belakang. Cuma mungkin karena dia di online DB, dia bisa menyesuaikan dari char yang pointer menjadi sebuah array gitu. Jadi mungkin dalam konteks soal debugging ini dia sedikit tricky karena kita harus paham benar dia itu kodenya ngapain, apa tipe penulisan yang benar itu seperti apa. Nah itu harus kita pahami untuk soal debugging seperti ini. Dia jauh menunggu daripada kita kita disuruh menjelaskan. Nah cuma yang lebih gampang lagi itu adalah kita disuruh bikin flowchart karena kita kan nggak perlu ngapalin apa namanya kode-kode tertentu gitu. Nah, sekarang coba nomor 3. Di sini kita
menuliskan program bahasa C untuk menginputkan bilangan. Oke, kita coba aja. Ntar, ntar ku buatin new dulu komen. Oke. Wait a second. Nah, udah kelihatan ya. Nah, di sini aku coba bikin nih soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tuliskan program bahasa C untuk menginputkan bilangan tanggal, bulan, dan lahir. Tanggal, bulan, dan tahun, lalu menentukan kebenaran input tersebut dengan menampilkan pesan salah. Tanggal salah jika tanggal yang salah atau pesan tanggal. Bulan dan tahun pada 100 hari sebelum tanggal tersebut. Bila tanggalnya benar, perlihatkan bentar. Jadi di sini kita menginputkan bilangan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu menentukan kebenaran input. Kebenaran input tersebut dengan menuliskan pesan tanggal salah jika tanggalnya salah. Atau menuliskan tanggal, bulan, tahun pada 100 hari sebelum tanggal tersebut. Wait, ini agak memungkinkan ya soalnya. Jadi kita pertama coba dulu ya. Input STDH. Sama Irmin. Dari sini kita disuruh untuk, sorry, kita menginputkan sebuah variabel date, month, sama year. Oke, di sini aku masih belum salah. Jadi masih menentukan bilangan tanggal, lalu menentukan kebenaran input tersebut dan menuliskan besar tanggal salah jika tanggalnya salah atau menuliskan tanggal, bulan, tahun pada 100 hari sebelum tanggal tersebut bila atau menuliskan tanggal, bulan, tahun pada 100 hari. Oh, oke. Berarti kita disuruh untuk mencari 100 hari sebelum tanggal yang kita inputin. Seperti itu. Jadi ketika yang kita inputin adalah apa namanya? Misalnya 32 Februari, itu kan tanggalnya salah. Nah, makanya ada suatu trigger yang menuliskan pesan tanggal salah gitu. Nah, perhatikan kemungkinan kasus perpindahan tahun dan tahun kehabisan. Sekarang kita coba dulu. Scan F. Dan F mengenai date, month, sama year. Oke. Terus setelah dari tahun, wah apa nih? Nah di sini jika tanggal lebih besar dari 31 atau bulan lebih besar dari 12 atau tahun kurang dari 0, aku mau print print f invalidate gitu. Tapi ketika else-nya, hmm, oke ini salah berarti. Di sini else, jika dia berarti udah benar, berarti eh aku mau dia tahunnya sekarang, apa namanya, tanggal sekarang tuh dikurangi 100 hari sebelumnya. Jadi if, hmm, sorry, bentar, sorry. Hmm, if else. Nah, tapi ketika si apa namanya, si tanggalnya valid, berarti yang pertama if year, pertama kan if year modulo 4 sama dengan 0. Buat apa? Buat kita tahu bahwa apakah tahun ini kabisat apa enggak. Oke, jika dia, oke, jadi ketika dia C
year habis dibagi nol, maka pertama-tama date yang sekarang itu kurangi 100 gitu. Jadi contohnya date, oh gini gini gini. Aku punya algoritma bagus kayaknya. Berarti misal kita punya variabel baru namanya eh, in on date dengan 100 on date tanpa date ya. Nah, jadi kalau aku punya sebuah variabel yang bernilai 100. Jadi kompas date, oh ini titik koma. Oke, karena input kompas date sama dengan kompas date dikurangi oleh date yang sekarang. Oke, jadi si mm, date, oke, karena dikurangi karena 100 hari sebelum tanggal tersebut berarti otomatis dia kan nggak ada tanggal yang lebih besar dari 31 gitu kan ya. Karena kita ingin lebih dahulu contoh misalnya kita orderan dulu di sini. Misalnya aku punya dia di misalnya aku punya info 20 Maret 2021. 20 deh. Nah, berarti kan aku mau dia dikurangin dengan 100 dengan 20 dulu. Berarti dia sama saja jadi 31 29 Februari 2020 dengan misalnya D on on pas date sama dengan 8 dengan 100 misalnya. Kemudian ketika di tahun ini berarti kan dikurangi 20 gitu kan. Karena 20 hari sebelum Maret adalah 29 Februari. Oke, benar. Jadi, sorry, 80. Nah, selanjutnya berarti dia kurang dari jadi 31 Januari 2020. Kompas date-nya sama dengan 80 kurangi 29 berarti 6 sekitar 51. Selanjutnya 31 Desember berarti dia bakal mengurangi 51 dengan 31. Udah benar. Selanjutnya 30 November. Nggak ada 31 November. Kompas date-nya jadi 0. Nah, karena dia 0 berarti if 0 berarti date sama dengan 20 ya berarti 10 Nov 2019 gitu. Nah, kita mau pakai algoritma yang seperti ini. Kira-kira hmm, algoritma seperti apa yang mau dipakai? Berarti 20 Maret 2020 kurangi konpas date-nya. Berarti if oke. Gimana year-nya berarti month dengan month kurangi satu. If month sama dengan satu dengan satu maka year satu dan month sama dengan 15. Oke, ini buat counternya doang, tapi kita gak sampai ke sini. Aku mau buat fungsi baru aja deh biar gak bingung. If ah, coba misalnya misalnya date pasti misalnya con aja deh dari date in the year. Nah ini hapus karena aku mau dia 100 kurangi
Mm-mm. Untuk oh nggak perlu sih sebenarnya. Bentar, bentar, bentar. Berarti plus sama dengan dia sendiri kurangi hari. Kemudian dari mon sama dengan mon kurangi satu, if mon sama dengan satu, ah, berarti if, oh sebentar, sebentar. Selanjutnya itu adalah itu. Berarti, ntar agak ngeblank. Kita pakai cara manual bisa sih. Jadi, biar sebentar. If mon 2 sama dengan mon, oke, mon kurangi satu. Ini kurangi satu. Ya, jika pertama itu dikurangi dulu. Terus mon yang sekarang kurangi satu. Jika mon sama dengan satu, berarti ini else. Else if mon sama dengan dua, mon satu berarti dia seperti ini. Nah, mon sama dengan satu berarti tiga satu. Ntar ini hapus dulu aja. As if tiga, oh gini aja. If mon satu atau mon tiga sama ini. Nah, else if mon dua tiga empat enam tujuh. If mon 12. Ini nggak usah. Nah, baik seperti ini. Satu, 10, 11, 12. Oke, udah. Sekarang berarti maksudnya ini gimana? Kalau dia satu, 2, 3, 1, 3, 5, 7. N. 7, 8, 10, 12. Dia berarti kan habis dibagi 31 gitu. Nah, 31 ini. Hmm, oh, I see. Yes, iya pakai while bisa. Jadi, while di sini pakai while. While si si kompas state lebih besar dari nol. Oh ini udah ada. Coba kita lihat. Nah, jika dia satu, 3, 4, 5, 7, 10, berarti in kompas date-nya itu dilihat apakah lebih besar dari 31. Jika lebih besar dari 31, berarti dia dikurangi terlebih dahulu oleh satu dan monnya ditambah satu. Oh, dikurangi satu di sini supaya kebalik kan gitu. Jadi ini dikurangi semua sama dengan 12. Oke, di sini mon kurangi, coba di bisa nggak input? Hah? Item ini no source of file. Oh,
Coba diangkat gitu aja. Wah, ada coret-coretannya. Sorry guys. Jadi misal tadi berapa tuh? 31 Maret. 31 bulan 3 tahun 2020. Oke, dia no. Berarti dia endless loop di sini. Well, ini lebih besar dari nol, berarti dijalanin. Oh, kan pasti dengan nol. Berarti coba ini 1, 3, 5, 7, 8, 10. Berarti konpastitnya itu lebih besar dari 31, maka sini berani. Ini wait, 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 wait. Hmm, and wait, kurangi. Eh, konpastit itu adalah konpastit kurangi 31. Terus once kurangi once memin. Sekarang else if jika tanggal sama dengan konpastit, konpastitnya nol. Enggak sih. Berarti di sini. Else. Nah, jika kurang satu min 2, ini kekurangan yang berawal. Jika mon sama dengan 2, dicek apakah bisa dari 28. Jika lebih dari 8, nah, jika monsnya, oh, gini, gini, gini. Monsnya 1. Nah, di sini berarti mons 20. 12. Nah, 12. Oke, minus, minus, minus. Else if contrasted, if year modulo 4 else, nah, else if manusia 1 berarti kompastitnya renal, dan ini dijalanin di while. Oke, kita coba apakah bisa. Nah, 61 lain 61. Oh, di kurung kurung kurang kurung berawal. Kurung kurung berawal berarti coba 31 Maret 2020. Input karena ngeluh banget. Coba convert state-nya besar dari nol. Oh, yang lupa. Kita belum memberikan output. If ini for file di sini berarti print f contrasted. Oh ya, contrasted berarti month sama year. Bisa nggak? Misal 31. Wah, ngelag banget gitu.
03, 03 aja melek, 3, 2020. Bentar ya, di sini kok melek banget. Apa karena di sini scan F? Atau enggak, ini jangan dibuat gini deh. Scan F-nya dibedain. Scan F dari ketik date sama, sorry ya guys ya. Bayangin aja gini, apa namanya, yang pakai coding aja agak agak gimana ya bilangnya, agak struggle, apalagi tulis tangan. Tapi kelebihan tulis tangan sih nggak terlalu dicek dasar menurutku. Ya ya udah, kalau apa namanya, kalau ada yang salah dikit-dikit gak bakal kelihatan errornya. Coba yang ketiga dua muncul nggak ya? Khawatirku nol satu. Ya dia nge-lag. Jadi nge-lag banget saking saking beratnya program kita. Nah, jadi intinya seperti itu. Di sini aku jelasin secara algoritma aja deh, biar gak terlalu bingung. Nah, jadi aku pakai metode yang namanya pengurang, ada sebuah tuh variabel penampung untuk kita menghitung nilai 100-nya tuh, nilai apa? Nilai countdown, nilai count, tanggal untuk ngecountnya itu 100, kemudian perlahan-lahan 100 ini dikurangi oleh bulan. Ketika dia bulan 3, bulan 4, sorry, bulan 5, bulan 7, 8, 10 dan 12 dia dikurangi 31 dan bulannya dikurangi satu. Oke. Ketika dikurangi satu, berarti kan dia masuk lagi di while selanjutnya. Seret. Dengan pas date yang baru. Yang sebelumnya 100 bisa dikurangi jadi 31. Sini. Terus ini udah benar. Oh, karena ngelak karena berat banget kayaknya. Coba 31 Maret deh. 3103 2021. 2020. Karena dia 3 bulan 3, dia kan masuk di sini. Nah, yang konvers date-nya dikurangi 31. Berarti konvers date, sorry, konvers date-nya itu yang awal 100, dia dikurangi jadi, ini kan berarti dia jadi 2902. Nah, jadi dikurangi oleh 31. Berarti ada dua, sorry, 69 gitu. Nah, karena 69 selanjutnya di loop selanjutnya dicek karena bulannya 2. Nah, dikurangi apakah habis dibagi 4 year-nya. Kalau habis dibagi 4 berarti kan kehabisan. Dikurangi oleh 29. Nah, ini kan habis. Berarti harusnya dia 31 salah satu jadi 2020 dengan nilai 38. Karena 69 dikurangi 29 harusnya 40 itu. Oke, karena 40 kita lanjut ke selanjutnya. Nah, if paling terakhir satu kon- dan konpas date-nya lebih besar dari 31, berarti si ini apa bahasa? Si konpas date-nya itu dikurangi adalah 31, berarti 31 12 sama dengan 9. Nah, yang terakhir ketika udah 9, nah else if, else break. Nah, coba else break. Bisa nggak? Maunya dia diberhentiin perhitungan pengurangan
apa namanya pengurangan si ininya dan menampilkan nilai dari Kompas Date-nya 9 12 2019. Harapannya seperti itu. Coba ini di copy. Kalau masih nggak bisa jalan berarti emang nge-lag banget ke program kita. Nggak apa, ini last attempt aja lah. Biar nggak terlalu malam juga. Terakhir berarti 03, 31, 03, 2020. Nah, udah benar ternyata. Jadi seperti itu programnya. Nah, jadi kalau kalian bingung, dicoba urat-uratan seperti apa yang mau kalian bikin. Algoritma seperti apa yang mau kalian bikin. Contoh, aku mau buat kayak gini. Oke, berarti, nah, tadi kan purpose state, state, koma, harmonier. Seperti itu. Nah, berarti di sini kan udah kelihatan. Kita mengkurang-kurangkan pasti dengan tanggalnya berapa. Kalau dia udah kurang dari 31 atau kurang dari 30, kurang dari tanggalnya lah, tanggal akhirnya, itu langsung munculannya dari si itunya, si bulannya 9 bulan 12 tahun 2019. Jadi seperti itu. Nah, emang agak panjang sih dan kalau menurutku nggak susah juga buat ngasilin program yang efisien dan efektif dari program. Jadi nggak masalah kalau misalnya nanti ada salah-salah sedikit, si dosen pasti, oh iya iya iya, kita nggak mungkin sampai sedetail tahu banget kalau program ini nggak jalan karena pada dasarnya se sejenis-jenisnya anak orang programmer sih kita butuh ngedebug ya yang namanya kita mungkin kalau secara algoritma oh udah kelihatan benar nih ketika dia lebih besar dari 31 ngeprint invalid oh udah benar dan di sini itu diberikan konpas date terus sekian 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 nah itu mungkin kalau apa ada bahasanya udah kelihatan dikit lah kalau 3 5 7 8 9 itu kurangi 31 oh udah kelihatan benar begitu gak sampai ke apakah bisa jalan apa enggak gitu. Oke terakhir mungkin biar gak terlalu malam ya di sini ada banyak soal sih di sini pun dikerjakanlah 4 soal dari 7 soal kita udah ngerjain 3 di sini dan di sini kita udah habis 1,5 jam ya. Iya, 1,5 jaman lah. Ya, lumayan panjang sih ngerjainnya kak kalau gini. Mungkin yang terakhir, di sini ada, mungkin ku kasih ini aja deh, nomor 5. Atau mau buat voucher sih sebenarnya sama aja ujung-ujungnya kayak, kayaknya 4 ini caranya udah mirip sama nomor 3. Nomor 5 nih suruh untuk, oh, buatlah fungsi suku I dalam bahasa C yang di, oke. Mengembalikan nilai suku ke I tanpa rekursi dan dengan rekursi. Boleh deh ini sebagai yang terakhir. Oh, new. Pelatihan S2. C. Kita include dulu. Include studio. Oh ini coba copy aja deh. Jujur. Janganlah duanya ke copy itu lainnya. Include studio. Terus include stylib. Terus in suku in main. Koma and I F bukan M misal bukan F or return. Nah di sini kita coba nih run
Normalnya seperti apa? Masukkan, wait, undefined itu suku. Coba ini kita komen dulu. Oh, oh, aku paham, paham, paham. Berarti tugas kita itu bukan langsung ngeran sih. Kita disuruh bikin, oh ya di sini ada pemanggilan nih, sorry, sorry, sorry. Berarti ini, kita disuruh bikin sebuah program untuk mencari suku I dalam bahasa C yang setiap kali dipanggil mengembalikan nilai suku ke I. Contoh, kita oh ini ya, dapat barisan 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15 ini bilangan apa? Bilangan dari Fn plus 3. Jadi, di sini berarti fungsi N itu adalah 4. Contoh, in result misalnya. Sama dengan 4 dikalikan dari N min 1. Berarti di sini X min 1 tambah 3. Jadi, kalau kita kembali lagi ke parameter. Parameter itu kita gimana ya bacanya? Nah, I ini, set, dia dimasukin ke sini. Terus di X ini, masukin ke sini. Nah, gitu cara masukinnya. Jadi kalau I-nya 1, I 1 sama dengan X 1. Berarti di sini 1 min 1. Gitu. Itu seterusnya kalau ini 2, X-nya 2, berarti X yang di sini 2. Gitu. Karena X-nya itu bernilai sama dengan I, berarti kita bisa kasih seperti ini. Fn sama dengan 4n min 1 plus 3. Oke, barisan bilangan ini. Oke, selanjutnya kita tinggal return result. Nah, oke, udah. Coba di run ya. Masukkan bilangan. Harusnya dia ngeprint nih. Nge-lag kayaknya. Aku jalanin di dalam GDB ya. Masukkan N. 3. 3, 7, 11. Udah benar ya? 3, 7, 11. Nah, sekarang. Nah, jadi kalau tambah rekursi itu seperti ini. Dia hanya ngejalanin X ya udah X. Terus kalau maksudnya I dimasukin dengan I gitu. Ibaratnya ya kita terima jadi gitu. Apa fungsi ini terima jadi hanya mengembalikan hasilnya yang menerima apa hasilnya apa kursi dia bakal melakukan print ya udah dengan rekursi itu sendiri. Contoh, berarti kalau rekursi kita nggak perlu pakai for di sini. Berarti kita misal suku I n kita nggak perlu I di sini. Buat apa? Ya itu sebagai apa bahasanya? Sebagai kalau kita bilang nanti sebagai rekursinya nanti. Nah, kalau nah ini printf berarti printf hmm, in result sama dengan 4x x sama dengan 0 misalnya. Oke, x sama dengan 0 berarti kalau x sama dengan 0, harapannya dia dari 0 terus tambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dia mencari suku ke n dengan fungsi rekursi. Oh, oke. Jadi, coba di sini deh. Biar nggak terlalu bingung. Ya, bisa baca juga. Nah, di sini kita hapus, 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 hapus suku n. Sayang. Nah, di sini aku mau dia pakaiin result sama dengan gimana tadi? Pakai fungsi rekursi. Berarti kalau aku memanggil n, berarti for
I. Oh iya, for I sama dengan nol sampai I kurang dari X dan I plus plus. Ini printf, printf dari D itu bukan nama tapi suku. Oke, suku dari I. Misal, kalau dia satu, berarti, nah, if, sorry, jika, jika suatu rekursi mencapai X tertentu, X sama dengan, sorry, jika, wah, ini susah ini. Berarti, jangan pakai if. Oh, bisa pakai gini aja kalau gitu. For result sama dengan, nih, in result sama dengan, uh, print, in result, sorry kok. Print in result sama dengan 4x min 1. Berarti di sini suku I. Oh, oh, 4x min 1. Berarti kita coba nyari N sama dengan, contoh nih, aku transfer lagi ya guys. Jadi misalnya N-nya 5, hanya 3 aja diberikan. Berarti yang pertama itu 4 kali 0 min 1 plus 3. Yang kedua itu kali 1, 4, 2 min 1. Eh, kok 0 min 1? Berarti, oh, dia mulai dari 1. Ya, ini 3, 7, sama 11. Jika dia mulai dari 3, 7, dan 11, maka kita lihat dari pola ininya. Oh, udah kayak tadi sih. Coba in X sama dengan N, N. Sini X, in N. X sama dengan N, ya return 3, kakak gitu. Jika X sama dengan N, berarti dia udah maksimal. Berarti return, oh, X min 1. Coba gini, in I, else, return. Oke, tapi ini bukan, masih belum fungsi rekursif. Coba ya manggil nilainya diri sendiri, printf, buat printf 3, dan ini printf x plus 1. Jadi jika x, oh, print 3. Oke, 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 oke. X plus 1 berarti harusnya dia X itu sama dengan 0 jika N suku ke N. Mungkin ya. If X in X sama dengan 0.
Oke, kalau enggak ini coba akhiran dulu. Kamu mau tahu hasilnya gimana? Salah. Ini emang agak nge-lag. Sorry, masukkan N misalnya 5. Berarti 3. Jadi X sama dengan N. Selanjutnya, return. Oh ini, jangan return. Coba result sama dengan X. X plus 1. Oke. If X sama dengan N. Oh, coba suku 0. If, oh gini, 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 gini. Sorry guys. X sama dengan 0. Tapi else, if, enggak, gini, enggak. Else ketika bukan 0, dia else if, berarti n, nah tapi xn ini return, coba print f, return dari ini, coba 3, masih 3. Else if xn sama dengan return, oh oke, jadi selanjutnya, return, hmm, ini return ketiga, misal print f ya yang paling benar, print f, terus print f suku suku yang di depannya. Oke, terus selanjutnya 4 kali, maksudnya nggak gini nih. Jika 4 dikalikan x min 1 plus 2, kalau fungsi rekursi, berarti dia bakal memanggil dirinya sendiri. Kalau misalnya dia x 0 sampai ke n, di mana 0 itu ke 1, coba gini, hapus semua. Jadi ketika 0 ke 1, mana tadi? Fungsi 4n, set 4 kali n satu kali plus 3. Oke, normalnya seperti ini. Cuma x min 1 plus 3 ini, dia hanya ternyata x. Kalau misalnya if return sama dengan 4x min 1, sekarang printf dari bukan x, tapi suku x plus 1. Oke, if x sama dengan n, harusnya seperti ini. Sama dengan n, return 1 misalnya. Atau enggak return 0. Jangan return 0 deh. Kita printf, coba di sini. Apakah bisa? Oke, titik koma. Nah, 3. Dia bakal gak jadi karena printf suku
X, N. Misal, kalau aku 0, berarti satu, satu, tiga. Liter 0. Karena liter 0, berarti, oh, enggak. Satu, kurangi, ini dimulai dari satu. Coba, ini dimulai dari satu, satu sampai ke N. Satu, return, oke. Selanjutnya, ya, print F. Print F-nya ini, nggak mau. Coba dia, suku. Hmm. Oke. Jadi mungkin yang rekursi aku agak apa ya? Agak sedikit ngomong, sorry buat masalah rekursi. Jadi intinya rekursi itu sih memanggil dirinya sendiri ya. Mungkin nanti bakal ku-infoin lagi masalah yang rekursi ini. Intinya rekursi itu kalau function rekursi. Di rekursi itu dia manggil dirinya sendiri. Dan apa bahasanya? Kalau disuruh bikin sih lebih enak pakai loop, jujur aja. Karena fungsinya tuh gak jauh beda sama loop. Cuma berbedanya fungsi di sini. Jadi ada pemanggilan terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri di fungsinya dia sendiri. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kita kembalikan ke MC. Oke, jadi